Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat Allah. Pengertian beriman kepada malaikat. Jadi pengertian beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan dengan ucapan, dan membuktikan dengan perilaku keseharian akan adanya malaikat. Jadi malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya yang selalu taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Karena malaikat diciptakan tanpa nafsu, jadi tidak memerlukan makan, minum, tidak merasa lelah, tidak merasa ngantuk. Jadi karena mereka diciptakan tidak memiliki nafsu, maka dalam melaksanakan perintah Allah tidak pernah melanggar. Selanjutnya, beriman kepada malaikat itu adalah keharusan bagi orang yang beriman. Barang siapa yang mengingkari berarti ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Sadaqallahul azim. Adapun perbedaan malaikat jin dan manusia yang anak-anak ibu bisa lihat di dalam tabel, yaitu penciptaan pertama dari penciptaannya, malaikat itu dari nur atau cahaya, manusia itu dari tanah, dan jin itu dari api. Malaikat adalah makhluk gaib sama dengan jin, sedangkan manusia adalah makhluk yang kasat mata. Malaikat selalu taat dan patuh terhadap Allah, sedangkan manusia ada yang patuh dan ada juga yang durhaka. Sedangkan jin yang patuh disebut jin, sedangkan yang durhaka disebut setan atau iblis. Karena tidak punya nafsu, makanya malaikat itu tidak memerlukan makan dan minum, sedangkan manusia dan jin memerlukan makan dan minum. Malaikat memiliki pikiran jernih serta lurus, sedangkan manusia dan jin itu memiliki pemikiran yang senantiasa berubah-ubah. Berapakah jumlah malaikat? Jumlah malaikat yang tahu pasti hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama Muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika ia telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika ia mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari." Dari sini dapat kita bayangkan atau digambarkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah malaikat yang hanya Allah sendirilah yang tahu berapa jumlahnya. Namun kita sebagai manusia atau sebagai orang yang beriman wajib mengetahui hanya 10 saja. Ya, jadi hanya 10 saja malaikat
yang kita wajib ketahui nama dan tugas-tugasnya. Adapun tugas-tugas malaikat, yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih kepadanya siang, malam tanpa bosan dan atau terpaksa. Membawa wahyu kepada nabi dan para rasul, memohon ampunan kepada bagi orang-orang yang beriman, meniup sangkakala, mencatat amal perbuatan, mencabut nyawa, memberi salam kepada ahli surga, menyiksa ahli neraka, memikul arsy, memberi kabar gembira dan pokok kedudukan kaum mukminin, dan mengerjakan pekerjaan tadi selain yang ibu sebutkan di atas ya. Selanjutnya kita wajib mengimani 10 malaikat dan mengetahui tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Mungkin anak-anak ibu sudah sangat mengetahui siapakah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah penghulu para malaikat, jadi pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Selanjutnya ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya adalah mengatur urusan makhluk Allah, yaitu mengatur urusan rezeki kepada manusia, mengatur air, menurunkan hujan, jadi bagi rezeki kepada seluruh makhluk Allah. Di situ ada manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya makhluk yang ada di muka bumi ini, atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Selanjutnya malaikat Mikail juga ketika malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk mencuci hatinya karena akan diisi dengan iman, yakni malaikat Mikail itu berfungsi atau memiliki peran mengambil air Zam-zam atau Al-Kausar. Al-Kausar itu di mana? Ya, di surga, untuk mencuci hati Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada malaikat Israel. Apa tugasnya malaikat Israel? Malaikat Israel itu tugasnya adalah mencabut nyawa semua makhluk, termasuk dirinya sendiri. Jadi semua makhluk hidup ya, semua makhluk hidup, bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk ciptaan Allah. Itu malaikat Israel. Sekarang malaikat yang keempat adalah malaikat Israfil. Israfil itu tugasnya adalah meniup sangkakala. Jadi Israfil itu selalu memegang trompet suci yang telah diletakkan di bibirnya selama berabad-abad menunggu perintah Allah. Kapan trompet itu harus ditiupkan? Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan memastikan para malaikat itu mati semuanya. Maksudnya memusnahkan atau menghancurkan setelah menghancurkan dunia beserta isinya pada tiupan pertama. Tiupan kedua adalah mematikan para malaikat. Tiupan yang ketiga adalah membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka kepada masyar. Selanjutnya ada malaikat mungkar. Malaikat mungkar ini tugasnya berdua bersama malaikat nakir. Jadi malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir itu bertugasnya di alam kubur bersamaan kedua malaikat ini bertugas menanyakan atau menguji iman orang-orang yang sudah mati di alam kubur. Jadi menanyakan 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan ini yang sudah kita ketahui bocorannya. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Di mana kiblatmu? Siapa saudaramu? Jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang akan diberikan oleh malaikat mungkar dan nakir. Sepertinya gampang ya anak-anak ibu ya. Sepertinya mudah kita menjawabnya, tapi ketika di alam kubur, amal perbuatan kita lah yang bisa menentukan apakah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan malaikat mungkar dan nakir tersebut. Selanjutnya ada malaikat rakib. Jadi malaikat rakib dan atib. Malaikat rakib dan atib itu malaikat yang berpasangan. Kali ini kita akan lihat adalah tugasnya
malaikat rakib adalah mencatat segala amal kebaikan manusia. Jadi yang selalu membersamai manusia itu malaikat rakib dan atid. Sini malaikat rakib bertugas mencatat amal kebaikan manusia. Malaikat atid tadi rakib mencatat semua perbuatan baik manusia. Sekarang malaikat atid tugasnya adalah mencatat amal keburukan manusia. Ada selanjutnya kita lanjutkan yang ke-9 malaikat malik. Malaikat malik itu adalah malaikat yang bertugas di neraka. Jadi malaikat malik adalah pemimpin malaikat yang bertugas di neraka. Sedangkan selanjutnya adalah terakhir malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga dan mengawasi surga. Hikmah beriman kepada malaikat. Jadi orang-orang yang beriman selalu dapat mengambil pelajaran apa yang diimaninya. Di dalam hal beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang dapat kita petik? Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, senantiasa berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah. Yang ketiga adalah menambah kesadaran terhadap alam yang wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera, bahwa ada alam lain selain yang nampak oleh panca indera kita. Yang keempat adalah menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa usaha dan kerja keras. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Jadi perilaku orang yang mencerminkan beriman kepada malaikat itu bagaimana? Yang pertama, semangat dalam berbuat kebaikan. Yang kedua, takut untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, hati-hati dalam berbicara dan bersikap. Keempat, selalu beramal untuk bekal kematian. Kelima, rajin bekerja dan berkarya demi mendapatkan rezeki. Keenam, sabar, syukur, dan ikhlas dan tawakal. Ketujuh, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah, demikianlah materi kita kali ini. Semoga